Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita akan lanjutkan pembahasan adab yang terkait dengan sunanul fitrah. Kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Di antara adab yang baik yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan fitrah manusia adalah qasus syaribi, yaitu menggunting kumis. Menggunting kumis atau memotong kumis, merapikan kumis. Seorang muslim, seorang mukmin, maka dianjurkan baginya untuk memotong kumis, ya, merapikan kumisnya yang menjulur melewati bibirnya agar tidak mengganggu bibirnya. Demikian pula, ya, tidak mengganggu makanan atau minuman yang akan masuk lewat mulutnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan itu merupakan kerapian dan kebersihan. Adapun jenggot atau janggut, maka dianjurkan untuk dibiarkan, dilebatkan, dan tidak boleh untuk dipotong, tidak boleh untuk, ya, dicukur, lebih-lebih dicukur, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Thaharah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Juzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Juzus syawariba, potonglah kumis, wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot, khaliful majus, berbedalah dengan orang-orang majusi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotong kumis, kemudian membiarkan jenggot, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, lebih-lebih di sini ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbeda, ya, tampil beda dengan orang-orang majusi, yaitu orang-orang kafir yang menyembah api. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita dilarang, ya, untuk meniru kebiasaan orang-orang kafir, karena diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu seperti mereka, termasuk ke dalam
ya golongan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia termasuk mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yatawallakum minhum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian maka dia ya termasuk mereka. Bentuk loyalitas adalah meniru kebiasaan-kebiasaan ya orang-orang kafir tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kebiasaan orang-orang kafir Majusi dahulu mereka adalah ya memotong jenggot, bahkan mencukur jenggot, mereka membiarkan kumis mereka demikian. Bahkan pernah diriwayatkan bahwasanya ada 2 orang yang menjadi utusan orang-orang Persia yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk sebuah urusan. Nabi SAW berpaling dari wajah mereka karena terlihat ya pada wajah mereka kumis yang begitu ya lebat dan jenggot yang begitu klimis demikian, yaitu dipotongnya jenggot dengan klimis atau dicukur jenggot dengan klimis namun lebatnya kumis. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini merupakan kebiasaan orang-orang Majusi. Maka orang muslim, orang mukmin mereka harus berbeda dengan orang-orang penyembah api, orang-orang musyrik. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, khaliful musyrikina ahfus syawariba wa a'fu al-liha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbedalah dengan orang-orang musyrik, ya pendekkanlah atau hilangkanlah kumis dan ya biarkanlah jenggot demikian. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya di nomor urut hadis 3624. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini juga terdapat perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melebatkan jenggot, ya memperbanyak jenggot, ya dan haram untuk memotong jenggot. Nah kemudian begitu juga ya diperintahkan untuk menipiskan, ya merapikan, ya memotong atau memendekkan kumis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dianjurkan ya bahkan ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk ya melakukan qaza'. Qaza' itu adalah halqu ba'dir ra'si wa tarkul ba'di, yaitu mencukur sebahagian kepala dan membiarkan sebahagian yang lainnya. Demikian ya, mencukur sebahagian kepala itu menghabiskan ya sebahagian rambut kepala ya dengan klimis namun membiarkan sebagian yang lainnya. Nah ini terlarang, ini disebut dengan qaza'. Ini disebut dengan qaza'. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza'. Hadis riwayat Muslim. Yaitu qaza' tersebut adalah ya mencukur sebahagian kepala dan membiarkan sebahagian yang lainnya demikian. Jadi menghabiskan sebagian rambut kepala lalu membiarkan rambut yang lainnya. Seperti contohnya ya mencukur habis bahagian rambut bahagian yang dekat dengan telinga ya sampai ke belakang ya. Begitu juga sebelah kanan atau sebelah kiri habis ya klimis bersih lalu dibiarkan rambut itu di tengah demikian. Nah, maka ini termasuk yang terlarang ya, terlarang. Begitu juga termasuk ya membiarkan adanya jambul rambut di tengah ya, kemudian mencukur habis ya sisanya ya, mencukur habis rambut yang ada ya di bagian kepala sisanya demikian. Ini juga termasuk qaza'. Jadi qaza' itu adalah halqu ba'dir ra'si wa tarkul ba'di ya, yaitu mencukur habis sebahagian kepala
dan ya menyisakan sebahagian yang lainnya, dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ya seorang mukmin dilarang untuk memberikan semir ya atau warna pada jenggotnya ya, apabila jenggotnya tersebut telah memutih atau rambutnya telah memutih ya atau kumisnya telah memutih, maka dilarang untuk memberikan warna hitam ya. Namun dianjurkan untuk ya mewarnai atau menyemir ya bulu-bulu seperti kumis, jenggot, begitu juga rambut ya dengan selain warna hitam apabila telah beruban demikian. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di hari penaklukan kota Mekah ya, ketika di waktu penaklukan kota Mekah ya, maka didatangkan orang tua dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hanya saja ketika itu ya orang tua Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama Abu Quhafah itu dalam kondisi putih seluruhnya ya, seolah-olah seperti ya sughamah. Sughamah adalah tumbuhan yang putih seluruhnya ya, putih seluruhnya, bahkan ya rambutnya putih ya. Jadi rambut Abu Quhafah ini bapak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu itu rambutnya putih, jenggotnya putih, kumisnya putih demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, idhabu bihi ila ba'di nisaihi falyughayyirnahu bisyai'in wajannibuhu as-sawada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pergilah dengan membawa ya orang ini kepada sebagian istri-istrinya, dan hendaklah istri-istrinya itu ya merubah warna putih tersebut, yaitu uban tersebut dengan sesuatu, dan jauhilah warna hitam demikian ya. Jadi Nabi SAW melarang untuk menggunakan ya pewarnaan ya pada atau penyemiran pada bulu-bulu rambut atau bulu kumis atau kita katakan bulu jenggot ya, itu dengan warna hitam ya, dilarang dengan warna hitam, tapi dianjurkan untuk merubahnya dengan selain warna hitam. Itu disebut dengan penyemiran atau pewarnaan ya. Dan jauhi pula pewarnaan dengan bahan-bahan yang sintetis yang ini menutupi pori-pori dari rambut tersebut, sehingga dikhawatirkan ini akan menutup ya jalan air atau menutup ya air untuk bisa sampai ke rambut-rambut tersebut tatkala orang yang menggunakan semir tersebut atau pewarna tersebut itu dalam kondisi ketika dia junub atau ketika dia hendak bersuci demikian ya, sehingga menghalangi air lalu tidak sempurna ya bersucinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan untuk menggunakan ya inai ya, menggunakan inai, yaitu bahan ya yang bersifat alami ya, yang diambil dari dedaunan ya, yang dia memiliki pengaruh ya warna. Dan alhamdulillah saat ini ada warna-warna yang bukan hanya warna hijau ya, bisa juga warna kuning ya, warna coklat ya, dan seterusnya. Hindari warna hitam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Di antara bentuk hal yang disyariatkan bagi seorang mukmin adalah dia memuliakan rambutnya ya, atau bulu-bulu rambutnya ya,
bulu-bulu kumisnya atau bulu-bulu jenggotnya, demikian, yaitu dengan cara ya disisir, begitu juga dengan cara ya diberikan minyak, ya diberikan minyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa saja yang memiliki rambut maka hendaklah dia memuliakannya. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu mendatang. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya lewat tulisan, maka silahkan ya layangkan pertanyaan tertulis lewat chatting WhatsApp ya di nomor 08 12 12 12 8834. Bisa juga di nomor 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Ustadz, kalau bersalaman maksudnya jabat tangan ya, berjabat tangan dengan yang bukan mahram itu ada batas umur, boleh tidak Ustadz? Misalkan yang sebaya sama ibu kita ya, boleh nggak disalami, maksudnya dijabat tangan ya, dijabat tangannya ketika lebaran. Nah itu contoh saja ya, barangkali ya di ketika lebaran. Baik ya, bisa jadi memang sahabat-sahabat ya ibu ini bisa jadi datang ke rumah ya ketika berkunjung ya, apakah boleh ini untuk dijabat tangannya? Baik, ini pertanyaannya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh ya wanita yang tidak halal baginya. Demikian hadis riwayat Tabrani. Siapa wanita yang tidak halal bagi seorang laki-laki? Yang pertama adalah ya orang wanita yang bukan istrinya juga bukan mahramnya. Nah, ini kita katakan ya pertama dan terakhir. Maksudnya adalah wanita yang tidak halal baginya adalah wanita yang dia bukan istri dan bukan mahramnya. Demikian, yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Baik ya. Nah, sahabat ibu tentunya ya ini bukanlah istri ya, demikian pula bukan pula ya mahram bagi seorang anak tersebut ya. Bukan mahram ya. Oleh karenanya tidak halal untuk ya menyentuhnya. Tidak halal untuk menyentuhnya, tetap haram demikian. Walaupun barangkali sudah paruh baya, bahkan barangkali sudah menopause. Barangkali tidak pula ada keinginan ya terhadap lawan jenis. Ya, namun kita katakan ya tetap saja ya tidak boleh. Ya. Karena sangat mungkin syaitan itu ya menggoda, membisikkan dan memasukkan ya syahwat lewat hal ini. Demikian. Betapa banyak ya kita dapatkan, maaf ini ya, nenek-nenek yang genit. Nah, seperti itu, ya. Dan betapa banyak pula ya pemuda-pemuda atau kita katakan laki-laki yang masih ada syahwatnya ternyata tertarik dengan
nenek-nenek kita katakan demikian ya. Mungkin nenek-neneknya cantik kan begitu ya. Ya, tetap saja tidak dibenarkan untuk menyentuhnya. Lebih-lebih hadis ini ya, ini menyebutkan secara umum ya, secara umum ya. Wanita yang disebutkan dalam hadis tersebut itu disebutkan secara umum ya. Maka wanita siapa saja, baik itu wanita tersebut ya, yang penting wanita dewasa ya, apabila ya dia bukan mahram kita, bukan pula istri kita, maka haram untuk menyentuhnya. Nah seperti itu, baik itu dia masih muda atau sudah tua ya, baik itu dia masih ya mengalami haid atau sudah menopause, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, jika kita membeli garam tidak cash, bolehkah Ustadz? Apakah itu termasuk riba transaksinya begitu? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui ya, bahwasanya garam termasuk barang-barang ribawi ya, uang juga termasuk barang-barang ribawi. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada 6 barang ribawi ya. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat ya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi", emas dibarter atau ditransaksikan dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil burri, biji merah dengan biji merah, wasyairu bis syairi, gandum dengan gandum, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Maka syaratnya 2, yaitu mislan bimislin, sama dalam timbangan, sawaan bisawain, sama dalam takaran. Kemudian berikutnya adalah yadan biyadin, kontan, demikian. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, apabila berbeda-beda jenis ini ya, jenisnya beda namun masih dalam satu kategori, maka fabi'u kaifa syi'tum, juallah sekehendak kalian, idza kana yadan biyadin, dengan syarat kontan. Hadis riwayat Muslim. Apa itu barang-barang ribawi? Barang-barang ribawi adalah barang-barang yang apabila ditransaksikan dengan cara tidak terpenuhi syarat-syarat syar'inya, maka akan jatuh kepada riba, demikian. Disebutkan dalam hadis yang baru saja kita bacakan tersebut adalah ya, ada 6, namun terbagi menjadi 2 kategori. Ya, yang pertama dan yang kedua itu kategorinya sama. Emas dan perak kategorinya adalah alat tukar, alat pembayaran. Maka disamakan dengan itu adalah semua alat-alat tukar dan alat pembayaran yang ada di berbagai negara. Itulah dia mata uang, demikian. Seperti contohnya ya rupiah, dolar, ringgit, ya real dan seterusnya, demikian. Kemudian berikutnya adalah ya yang ketiga dan sampai ke-6 ya, disebutkan ini adalah biji merah, kemudian gandum, kurma dan garam. Ini kategorinya adalah kategori bahan makanan pokok yang dia bisa ditimbang dan ditakar dan bisa disimpan. Disamakan dengan itu maka adalah beras yang dia merupakan bahan makanan pokok yang bisa ditakar, disimpan dan disimpan ya dan ditimbang, demikian, seperti itu. Baik ya. Nah, apabila transaksinya sejenis, ini yang pertama. Apabila sejenis seperti disebutkan dalam hadis tadi, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, kemudian biji merah dengan biji merah, ya, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Yang turunan termasuk itu seperti contohnya rupiah dengan rupiah, ya, dolar dengan dolar, kemudian bahan makanan seperti beras dengan beras, maka syaratnya dua.
wajib terpenuhi syaratnya. Dua, yang pertama adalah sama kuantitasnya, beratnya, timbangannya, takarannya, nilainya. Kemudian syarat yang kedua adalah kontan, demikian. Baik, ini apabila dia sejenis. Yang kedua, apabila tidak sejenis namun masih dalam satu kategori. Contohnya adalah dalam kategori alat tukar seperti emas dengan perak. Itu beda jenis tapi masih dalam satu kategori alat tukar. Begitu juga contohnya emas dengan rupiah, rupiah dengan emas, demikian. Atau contohnya adalah dolar dengan ringgit. Nah, ini beda jenis namun masih dalam satu kategori. Kita beralih contoh untuk kategori bahan makanan pokok. Contohnya kurma dengan gandum, atau contohnya beras dengan kurma. Nah, ini ditransaksikan. Dia beda jenis namun masih satu kategori, maka kewajibannya harus terpenuhi satu syarat saja, yaitu kontan. Baik, ini penjelasan rincian yang kedua. Rincian yang ketiga adalah apabila barang-barang ribawi tersebut itu ditransaksikan ternyata beda jenis dan beda kategori. Contohnya seperti emas dibarterkan dengan kurma. Begitu juga contohnya perak dengan gandum, atau contohnya uang dengan kurma, uang dengan gandum, atau uang dengan garam. Dalam kasus yang ditanyakan ini adalah membeli garam dengan uang, ini berarti adalah beda jenis, namun dia beda jenis dan juga beda kategori. Maka tidak ada pensyaratan harus kontan, demikian pula harus sama, demikian Sehingga tidak mengapa bila tidak cash, tidak tunai, tidak kontan, tidak mengapa, dan itu bukan riba. Namun perlu diketahui apabila membeli dengan rincian yang ketiga ini, yaitu beda jenis dan beda dalam kategorinya, apabila pembayaran tersebut itu dengan cicilan atau bertahap tidak tunai, maka tidak boleh untuk diberikan denda keterlambatan bayar. Kalau diberikan denda keterlambatan bayar, maka di sini terjadi riba, terjadi riba. Namun bukan riba jual beli, namun disebut dengan riba al-qard, riba hutang piutang. Kita simpulkan bahwasanya dalam kasus yang ditanyakan ini tidak ada riba, dalam jual beli, tidak termasuk riba dalam jual beli. Namun apabila dalam pembayaran nanti telat bayar, kemudian dikasih denda, diberikan denda, disepakati denda tersebut, maka ini baru ada riba, namun bukan riba jual beli, disebut dengan riba al-qard. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran silakan ambillah, kekurangan, kekeliruan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita berikan motivasi kepada saudara seiman, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 1 miliar sekian rupiah, Kita masih punya peluang yang besar untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan mengalir seterusnya pahala tersebut tatkala dimanfaatkan walaupun telah tiada. Sedangkan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk kejelasannya Anda bisa melihat layar kaca Anda, info di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.